Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan berbahagia ini kita diberikan ruang waktu untuk ziyadatul ilm, menambah ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menuntut ilmu adalah jihadul akbar, jihad yang terbesar di zaman kita hidup penuh dengan fitnatus syahwat dan fitnatus asyubhat. Di tengah-tengah media sosial yang merajalela, yang tanpa kita kadang sadari kerancuan pemikiran dalam beragama itu masuk melalui tontonan-tontonan YouTube, Facebook dan yang lainnya. Nah, kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka kita akan terjerumus kepada penyimpangan demi penyimpangan, keluar dari jalan Shiratal Mustaqim. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang fikih dari kitab Durarul Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah yang dikarang oleh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ulama dari Yaman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang air. Air itu terbagi menjadi tiga. Ada air mutlak yang fungsinya adalah suci dan mensucikan. Dia bisa dipakai untuk wudu, mandi, minum dan yang lainnya. Ada air yang muqayyad, yang dia tahirun ghairu mutahhirin. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Kopi, teh, susu, air yang tercampur suatu hal atau benda suci, sehingga sifatnya yang kedua terangkat. Jadinya dia tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air najis atau air yang tercampuri zat najis dan berubah salah satu dari tiga sifatnya. Apakah itu baunya, rasanya, ataukah warnanya? Tentunya dengan najis, dengan zat yang najis. Maka penulis dalam kesempatan ini akan menjelaskan apa-apa saja yang najis. Faslun wan najasatu hiya ghaibul insani mutlaqan wa bauluhu illa dzakari radi'i wa nu'abu kalbin wa rasun wa damu haidin wa lahmu khinzir wa fima ada dzalika khilafun. Najis, Pak, terbagi menjadi dua. Ada najis yang dia maknawi, ada yang najis secara maknawi. Najis i'tiqadi, keyakinan. Seperti orang-orang musyrik itu najis dari sisi keyakinannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah, mengangkat Muhammad sebagai seorang rasul. Maka ayat yang turun padanya adalah awal-awal surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'adzir wa rabbika fakabbir wa siyabaka fatahhir. Sucikanlah jasadmu dari kotoran kesyirikan. Allah juga berfirman di surah At-Taubah ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun
Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu najis. Najis apa? Najis i'tiqad, keyakinannya. Fala taqrabu, maka janganlah biarkan mereka mendekati Masjidil Haram. Ini najis yang sifatnya maknawi. Dalam artian kalau kita sentuh dia tidak menjadikan kita najis pula. Kenapa? Karena keyakinannya saja yang najis. Adapun najis yang sifatnya hissi yang disebutkan oleh penulis ini yang sesuai dengan dalil-dalil hadis. Jadi penulis mendatangkan definisi najis itu dengan anwa, dengan contoh-contoh. Karena definisi memang dalam ilmu mantik itu banyak caranya. Contoh, saya memberikan contoh Pak, manusia. Manusia itu adalah hayawanun natik, makhluk hidup yang bisa berbicara. Manusia itu adalah makhluk hidup yang bisa berbicara. Ini dengan definisi mahiyah, hakikat manusia itu sendiri. Ada definisi dengan didduhu, dengan lawannya. Contoh, manusia itu adalah bukan jin, bukan malaikat. Ini namanya definisi dengan lawannya. Ilmu itu adalah diddul jahl, lawan dari kebodohan. Ada pula definisi dengan menyebutkan macam-macamnya. Contoh, manusia itu adalah Zaid, Muhammad, Ibrahim, Yusuf, dan yang lainnya. Nah, di sini penulis menyebutkan definisi najis dengan menyebutkan contoh-contohnya. Yang pertama, najis itu adalah bo'itul insani mutlaqan, kotoran atau BAB manusia secara mutlak. Dalam artian apa? Baik itu BAB anak kecil, bayi, dewasa, orang tua, semuanya najis. Sedikit atau banyak itu dihukumnya apa? Najis. Go'itul insani mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua, bauluhu, air kencingnya. Sebenarnya air kencing ini Pak juga mutlak. Ya, mutlak dalam artian kencing anak kecil, kencing bayi, laki-laki atau perempuan, dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, semua kencingnya itu apa? Najis. Cuma penulis di sini mengeluarkan air kencing anak laki-laki yang masih menyusui. Dalam artian apa? Pengecualian di sini adalah pengecualian yang sifatnya cara membersihkan. Kenapa? Karena Nabi tatkala mendudukkan bayi yang di atas di atas pahanya, kemudian bayi itu kencing, lalu Nabi cukup mempercikan, mempercikan bekas kencingnya. Ini keringanan. Bukan berarti kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI itu tidak najis. Tapi dia tetap tetap najis. Cuma cara membersihkannya ada keringanannya. Yaitu cukup dipercikan saja. Ini bayi laki-laki yang belum makan makanan kecuali hanya ASI. Kalau sudah ada ada empasinya, makanan pendamping ASI, ada pisangnya, ada nasinya, ada pecelnya dan yang lainnya, maka sudah cara membersihkannya dengan dengan mencucinya saja, tidak dipercikan lagi. Kenapa dipisahkan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Nah, hikmahnya kalau bayi laki-laki yaitu kemana-mana kencingnya, tidak hanya di satu tempat, sehingga merepotkan kalau membersihkannya. Yang ketiga adalah lu'abu kalbin. Lu'ab, liur anjing.
Jadi para ulama berselisih nih Pak tentang liur anjing. Apakah dia najis atau tidak najis? Jumhur ulama mazhab mengatakan bahwa liur anjing itu najis mughalladhah, najis yang sangat berat. Kenapa? Karena disuruh mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi perlu diperhatikan bahwa konteks hadis itu mengarah kepada liur anjing pada wadah. Idza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an wa afiruhu tsamaniyah. Jadi dia mengarah kepada wadah yang dijilat anjing. Ini konteks hadis tersebut atau mantuknya. Kenapa? Karena anjing itu Pak, cara minumnya dengan apa? Dengan menjilat. Sama dengan kucing. Nah, cara minumnya dia dengan apa? Dengan menjilat. Dia keluarkan lidahnya. Nah, kalau sekiranya anjing itu menjilat betis kita atau menjilat celana kita, maka tidak diperintahkan mencuci 7 kali sebagaimana layaknya pada wadah. Nah, ini Pak. Kenapa di wadah saja? Karena ada hikmahnya. Menurut ilmu kedokteran saat ini ternyata ada kuman sangat kecil sekali yang keluar dan itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah dan 7 cucian air 7 kali. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat seperti Imam Malik, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengatakan bahwa anjing itu enggak ada sama sekali yang najis. Apakah itu liurnya, badannya, bulu-bulunya, semua di tubuh anjing itu enggak ada yang najis. Alasannya kenapa? Imam Bukhari membawakan riwayat-riwayat Pak yang menyebutkan bahwa anjing itu mondar-mandir di Masjid Nabawi itu di zaman Rasulullah. Mondar-mandir masuk itu dan gak ada yang melarang, keluar masuk aja anjing. Ini menunjukkan kata Imam Bukhari bahwa anjing itu tidak najis. Lantas bagaimana dengan hadis-hadis yang ada? Maka kata beliau, hadis yang ada itu amrun ta'abudiyah la illata laha. Perintah yang sifatnya ibadah. Tidak ada alasan kenapa disuruh begitu. Sama dengan sholat Pak. Bapak kalau ditanya apa alasannya Bapak sholat, maka Bapak akan menjawab tidak ada alasan, ini hanya perintah saja. Aqimus sholat. Kalau sekiranya kita tahu alasannya sholat itu untuk menyehatkan badan, maka nanti bisa digantikan dengan jogging kalau sore, ya kan? Atau lari gois di pagi hari, ya sudah. Kalau kita tahu alasannya sholat itu hanya untuk menyehatkan badan, tapi kita nggak tahu alasannya, maka alasan inilah yang dijadikan oleh Imam Bukhari bahwa perintah yang menyuruh 7 kali dan salah satunya dengan tanah itu adalah perintah yang sifatnya ibadah, bukan perintah yang alasannya karena liur anjing itu najis. Nah, ini Pak namanya fikhu, pemahaman pada konteks hadis dan riwayat kehidupan para sahabat anjing berkeliaran di keluar masuk masjid. Kemudian yang keempat adalah raus. Raus ini adalah kotoran binatang. Kotoran binatang, tentunya binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kotoran yang tidak dimakan dagingnya, maka najis nanti kotorannya. Apakah itu BAB-nya atau kencingnya? Kira-kira apa Pak binatang yang tidak dimakan dagingnya? Kucing, tikus, anjing, harimau, apa lagi?
Nanti cicak ini akan masuk dalam kategori hewan yang lasa ilalahu, tidak ada darah yang mengalir padanya, sama dengan ilalang. Jadi itu dari raus adalah hewan, kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, kalau sekiranya haram dimakan dagingnya, maka nanti juga haram diperjualbelikan. Kucing gitu haram dimakan dagingnya, maka nggak boleh juga diperjualbelikan. Terkadang orang melakukan hila dengan udah ganti ini aja, ganti uang makannya. Dia nggak jual tapi nyuruh ganti uang makan selama kucing itu hidup di rumahnya. Oke, kalau Anda bisa menghitung berapa yang dia makan, berapa nilainya, ya silakan. Kalau tidak, maka Anda nanti jatuh pada transaksi jual beli yang haram. Jadi kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya najis, kencingnya atau BAB-nya. Mafhumnya, pemahamannya bahwa hewan yang dimakan dagingnya, maka kotorannya juga suci, tidak najis. Ayam, kambing, kotoran onta, sapi, kelinci, kuda dan yang lainnya, ini tidak najis. Tapi bukan berarti boleh dimakan, Pak, ya. Tapi kalau kencing onta, ini Rasulullah pernah menyuruh seseorang yang dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka kata Rasulullah, pergi saja kamu ke kandang onta saya, minum susunya dan minum air kencingnya. Ternyata di air kencing onta itu ada zat obat yang bisa menghilangkan penyakit. Kemudian orang ini pergilah dia ke kandang onta Rasulullah, terus dia minum air kencing dan susunya. Kemudian setelah itu kurang ajarnya orang ini, setelah sehat, ontanya diambil, penjaga ontanya dibunuh. Akhirnya ketahuan oleh Rasulullah perbuatannya ini, disuruh kejar, akhirnya didapat. Kemudian setelah itu dipotong tangannya sebelah, kemudian sebelahnya lagi kakinya dipotong, dan dibiarkan di gurun pasir, tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum hingga meninggal dunia. Ini namanya takzir, hukuman yang tidak ada batasannya bagi orang yang berbuat seperti ini. Istilahnya sudah dikasih kenikmatan malah berbuat keburukan. Jadi dari kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa kencing dan BAB hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Kemudian yang kelima adalah damu haid, darah haid yang keluar pada waktu-waktu tertentu, dan ini adalah darah kebiasaan wanita yang warnanya hitam pekat, bau, keluar pada hari-hari tertentu. Yang keenam adalah lahmu khinzir. Lahmu khinzir yaitu daging anjing. Ini daging babi khinzir. Fa innahu rijs. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan babi ini rijs, najis. Dari sini ada 6 Pak yang disebutkan. Kemudian penulis memberikan catatan kaki, wa fi ma ada dzalika khilafun. Adapun selain yang disebutkan ini terjadi perselisihan. Di antaranya adalah khamar. Jumhur ulama mengatakan khamar ini najis. Padahal tidak semua yang haram itu najis. Jadi jumhur ulama membuat kaidah bahwa setiap yang haram itu adalah najis. Padahal tidak semua yang haram itu najis. Contohnya emas.
bagi laki-laki, bagi kaum laki-laki. Haram kan menggunakan emas kan, tapi dia tidak najis. Contoh, ada orang yang Masya Allah memiliki harta yang berlebih, pakai cincin emas, kalung emas, gelang emas di kaki dan di tangan, terus dia masuk sholat. Kira-kira sah nggak sholatnya? Iya sah, tapi ma'al ism, berdosa, dia berdosa. Nah, ini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu Pak mengenai najis-najis ini. Silakan. Apa? Iya, jijik. Yang pertama tadi kucing ya, kotoran kucing. Nah, ini terjadi khilaf di antara para ulama juga. Seperti mazhab Malikiyah menganggap bahwa kotoran kucing ini tidak najis, karena Rasulullah menyebutkan minat tawafina alaikum. Dia adalah hewan yang hidup di sekitar kalian. Ini sangat merepotkan kalau sekiranya kucing tersebut berak sana, berak sini, sehingga kita kerepotan dalam membersihkannya. Ini pendapat mazhab Malikiyah. Tapi jumhur ulama mengatakan kotoran kucing itu najis. Nah, adapun tadi kotoran sapi, memang dia menjijikkan dan nas di sisi manusia, tapi belum tentu dia najis, karena tidak semua yang menjijikkan itu adalah najis. Jadi butuh dalil yang menunjukkan ini najis, ini bukan najis. Kalau patokannya adalah jijik, ini ghairu muttarid, yaitu tidak bisa merata, karena tidak semua orang nanti menganggap ini najis. Orang yang kerjanya yang kotoran sapi itu bersihkan babatnya dan yang lainnya, mereka sudah terbiasa dengan tai sapi. Jadi itu Pak, patokan najis itu bukan jijik atau tidak jijiknya, tapi patokannya adalah dari Al-Quran atau hadis. Nah, yang lain Pak. Oh, nanti setelahnya ini Pak, ada nih setelahnya nanti. Nah, yang lain. Ya, jadi daging ini apakah nanti dikiaskan layaknya anjing? Karena memang konteks ayat itu rijzun. Rijzun ini dia lafaz yang mustaraq. Bisa ihtimal ke sana, ihtimal ke sini. Karena Allah menyebutkan patung juga rijz. Daging babi juga rijz. Jadi masih ada ihtimal kemungkinan yang lain. Tidak mutlak dalam artian. Tapi yang dimaksud oleh penulis di sini adalah dagingnya, menunjukkan bulunya itu tidak najis. Nah, yang lain Pak. Ada saudara kita terus digigit anjing. Digigit terus dia menjilat ya? Biasanya anjing itu kalau dia menggigit sekaligus menjilat. Dimain-mainin dia pakai bibirnya. Enggak Pak, dia cukup sekali aja. Kalau kita menganggap liur anjing itu najis, karena konteks hadisnya tadi itu ke wadah, bukan ke yang lainnya, tapi ke wadah saja. Ember kah atau baskom kah, terus ada air di situ, lantas anjingnya itu menjilat
minum dari air itu, dari wadah di situ, maka baru dicuci 7 kali. Iya, enggak najis. Iya. Mungkin di sini banyak yang pelihara anjing kan. Nah, ini campur baur di sini antara yang pelihara anjing dengan enggak. Maka perlu diilmui mengenai hal ini. Sekarang kita masuk ke ini tathhir. Faslun fi tathhirin najasati. Cara membersihkan najis. Wa yadkhulu ma tanajjasa bi ghuslihi hatta la yabqa ainun wala launun wala rihun wala ta'mun. Ini dasar atau cara membersihkan najis, yaitu patokannya tidak ada zatnya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya. Mau nanti 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Yang menjadi patokan zat najis itu sifatnya hilang. Sifat najis itu hilang. Kita mungkin kena kencing anak kita, badan kita atau baju kita, dilihat kok masih ada baunya, dicuci lagi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai hilang sifat najisnya. Ini yang menjadi menjadi landasan dalam membersihkan najis. Wa na'lu bil mashi. Nah, kalau sekiranya sendal kita atau sepatu kita kena najis, maka cukup dengan mengusap gitu. Kalau sekiranya masih ada yang tersisa, maka ma'fu, dimaafkan. Karena Rasulullah SAW pernah sholat menggunakan sendal, terus di tengah sholatnya diberitahukan oleh Jibril bahwa ada najis di sendalnya, maka Rasulullah langsung menggosok-gosoknya saja tanpa melepaskan sendalnya. Wal istihadatu mutahhiratun li adami wujudil wasfil mahkumi alaihi. Nah, istihalah ini cara yang ketiga membersihkan najis, yaitu istihalah. Istihalah ini Pak membiarkan begitu saja. Contoh, ada baju kita kena najis, dibiarkan berhari-hari, sifat najisnya itu akan terangkat dengan udara, angin gitu, atau dengan panas, atau dengan panas. Dia hilang zatnya itu. Ini namanya istihalah. Li'adami wujudi al-wasfil mahkumi alaihi, karena tidak adanya sifat yang dihukumi atasnya sebagai najis. Tentunya dengan istihalah ini kalau memungkinkan terangkat dengan membiarkannya. Tapi kadang kalau kita hidup di negara lembab seperti ini Pak, kena kencing berhari-hari itu nggak bisa hilang. Kenapa? Karena nggak ada udara panas yang bisa mengeringkan zat najis tersebut. Biasanya tambah bau aja kan, tambah jadi-jadi aja baunya. Maka tetap dihukumi ada zat najis tersebut. Beda kalau di negara Arab sana ada musim panas, ada musim dingin, dan ini memungkinkan untuk istihalah. Nah, cara yang keempat adalah wa ma la yumkinu ghusluhu fa bis-sabbi alaihi. Apa yang tidak memungkinkan mencucinya, maka cukup dengan menuangkan air di atasnya. Sebagaimana kita tahu kisah seorang badui yang kencing di emperan masjid. Baduinya ini kencing. Badui ini orang yang hidup di pedalaman, yang jauh dari pengajaran, wataknya kasar, dan berucap dan berbuat itu seenaknya dia. Kencing di emperan masjid, langsung sebagian sahabat itu menghardiknya.
Maka Rasulullah mengatakan jangan. Fanahahum, lalu Rasulullah melarang para sahabat jangan, biarkan dia selesai kencingnya. Dalam artian kalau sekiranya si Badui ini dilarang kencing dengan tiba-tiba gitu, maka mungkin dia akan lari sehingga kencingnya kemana-mana. Seharusnya tadi satu tempat aja kan Pak, ini malah kemana-mana. Atau dia langsung stop kencing, ini akan memudaratkan si Baduinya, karena akan membahayakan Pak. Kalau orang kencing langsung disuruh berhenti gitu, ini akan membahayakan kesehatannya. Disuruh biarkan. Kemudian setelah itu selesai kencing, maka Rasulullah meminta seember air agar dituangkan ke tempat kencingnya. Karena masjid Rasulullah itu tanah saja, nggak ada keramik kayak gini, memungkinkan kalau dituang di atasnya maka diserap oleh tanah, ya kan? Zat najisnya itu diserap oleh tanah. Nah, selesai menuangkan, lantas Rasulullah mengatakan kepada Badui, sesungguhnya masjid ini tempat sholat, tempat zikirlah, tidak layak untuk hal seperti ini. Maka setelah itu Badui mengatakan, ya Allah, irhamni wa Muhammad la ghair. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan yang lainnya. Karena yang lainnya itu kasar kepadamu. Jadi orang yang kasar dibalas dengan kasar, maka tambah kasar. Bukan Makassar jadinya ya. Nah, jadi orang yang jahil, orang yang bodoh, cara menegurnya itu dengan ini menghadirkan akalnya biar dia berpikir, bukan dengan kekasaran. Ini kalau memungkinkan tempat tersebut menyerap air, maka dengan cara membersihkannya adalah menuangkannya. Kalau tehel seperti ini repot, malah menyebar kemana-mana kan. Nah, caranya adalah zatnya dulu diangkat dengan tisu atau dengan apa gitu, kemudian baru dituangkan air, karena zatnya sudah nggak ada, yang ada hanyalah asarnya, bekas-bekasnya. Awin nazhi minhu, atau dengan cara dikuras, hatta la yabqa najasati athar, hingga tidak tersisa bekas najis. Tidak tersisa bekas najis. Yang menjadi patokannya apa? Sifat najisnya itu hilang. Wal ma'u huwal aslu fit hattiri, fala yakumu ghairuhu maqamahu illa bi'idni minasyari'i. Air adalah asal dalam membersihkan. Air tidak ada yang lain cara membersihkan najis kecuali dengan apa? Dengan air. Ini hukum asalnya. Fala yakumu ghairuhu maqamahu, maka yang lainnya tidak boleh menggantikan kedudukan air kecuali dengan izin syari', izin pembuat syariat. Nah, apakah itu dengan batu, kemudian dengan kayu, dedaunan, kain, ini nanti disebut dengan istijmar, membersihkan najis atau kotoran dengan selain air. Kalau istinja itu membersihkan kotoran atau najis dengan air. Jadi kalau sekiranya bisa menggabungkan kedua-duanya, maka alhamdulillah, mungkin dengan tisu dulu, kemudian setelahnya dengan air, atau mencukupkan salah satunya saja dengan air ataukah dengan selain air. Tapi kalau sekiranya ada air, maka afdolnya adalah menggunakan air. Jadi kalau kita di pesawat itu kencing, disiapkan dua, air atau tisu, maka mungkin bisa digunakan air terlebih dahulu. Atau karena airnya mungkin terbatas hanya untuk BAB saja, maka kita kencingnya membersihkannya dengan apa? Dengan tisu.
Nah, selesai Pak tentang cara membersihkan najis. Masih ada waktu ya? Berapa menit lagi? Tinggal 6 menit, silakan tanya jawab aja Pak. Barangkali ada yang belum dipahami. Kotoran yang tidak najis. Iya. Maka wudhu kita enggak tetap sah, enggak batal gitu. Iya, bersihkan aja kotorannya, biar baunya itu tidak mengganggu orang yang sholat di samping kita. Karena nanti malaikat tata'adza kama yata'adza ibnu Adam, tersakiti dengan bau mulut kita, dengan bau ketiak kita, sebagaimana tersakitinya anak Adam. Nah, kalau sekiranya najis ini nanti kita sentuh, pun nanti para ulama menyebutkan tidak membatalkan wudhu kita. Contoh kita sudah wudhu nih, terus qadarullah menginjak tai kucing atau menginjak BAB manusia, maka nanti tidak membatalkan wudhu kita. Cukup dibersihkan saja najis yang kita injak tadi. Itu pembahasan awal yang menjadi patokan air itu najis, padahal hukum asalnya adalah suci ketika kemasukan zat najis dan berubah salah satu dari sifat airnya. Kira-kira kena percikan, terus kita cium, oh kayaknya belum ada perubahan ini, masih sesuai dengan asalnya, maka dia tetap suci. Kalau kita ragu gimana? Maka kalau kita ragu, bunya alal yakin, dibangun dulu di atas keyakinan. Karena ragu itu kan baina syai'aini, di antara dua hal. Yang mana yang paling kuat, najis atau suci? Maka dibangun di atas keyakinan. Nah, yang lain Pak, tentang yang najis ini. Apa? Cicak ya? Ya, cicak ini dia sama dengan lalat gitu, sama dengan lalat dalamnya. Dia adalah hewan yang la sa'ila lahu, yaitu tidak ada darah yang mengalir pada diri, pada cicak atau lalat tersebut. Sehingga di hadis disebutkan bahwa apabila lalat tersebut minum di gelas kita, maka dicelupkan, dibenamkan gitu, kemudian nanti diangkat. Ini menunjukkan lalat tersebut dia suci. Kenapa harus direndam dulu? Karena di sayap kirinya dan kanannya itu ada obat dan ada racun. Nah, dari sini para ulama mengambil patokan bahwa hewan yang tidak mengalir darah di tubuhnya, maka ini tidak najis. Nah, iya sama nyamuk. Iya, itu bukan darah nyamuk, darah bapak. Ya kan? Hukum asalnya nyamuk itu nggak punya darah kan? Cuma dia nyedot darah orang lain. Bapak pukul itu darah bapak sendiri. Darah bapak saja kan, darah manusia secara hukum asal dia tidak najis. Darah itu nanti yang darah haid saja tadi atau darah nifas, darah istihadah dihukumi ini najis. Adapun darah manusia itu tidak najis. Darah hewan, kalau hewan kita lagi menyembelih hewan kurban nanti, maka yang muncrat
Yang muncrat itu dia tidak najis tapi dia haram. Paham kan? Kalau kita nyembelih sapi itu kan nanti ada darah yang muncrat kan? Nah, darah yang muncrat ini nggak boleh dikumpulin terus dimakan, digoreng, nggak boleh, haram hukumnya. Kecuali yang lengket di daging, lengket di tulang, nah itu halal. Karena yang masfuha kata Allah, yang memuncrat saja yang haram. Tapi bukan berarti dia najis. Darah masfuha ini. Ini perlu diperhatikan di saat nanti menyembelih hewan kurban. Kalau di Jawa itu ada, nggak tahu apa namanya, samurai apa? Dede. Iya. Dikumpulkan gitu nanti dia jadi menggumpal kayak hati, bisa digoreng dan yang lain. Ini haram hukumnya. Nah, demikian Pak. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.